Ya, berkaitan dengan tugu pena di Kota Metro yang hari ini sedang viralnya di media sosial pembangunannya, kami dari Komisi 1 menyikapi secara teknis. Artinya apakah jalan itu dari Dinas Perhubungan sudah koordinasi dengan Dishub pusat, apakah sudah dapat rekomendasi, kemudian dari segi teknis gambar, terus dari segi teknis lebar apakah itu juga secara AMDA lalu lintas juga sudah sesuai dengan kondisi kita, karena kalau bicaranya itu nanti diluaskan, dilebarkan, otomatis kiri kanannya juga harus disesuaikan juga, karena itu kita punya pasar, di sebelahnya juga kita punya Masjid Agung. Nah, kalau berdasarkan izin AMDAL itu sudah sesuai. Kemudian dari segi teknis dari segi aturan kami tidak bisa menyalahkan, karena bagaimanapun juga ini adalah CSR dari Bank Lampung. Ya, memang bisa Bank Lampung membangun tugu pena atau tugu sebagai ikon Kota Metro, dan wali kota memang hari ini juga ingin membuat suasana atau ikon Metro itu berubah ya. Wajar lah seorang kepala daerah ingin meninggalkan hasil yang lebih baik ke depannya. Tapi kembali lagi, karena ini berkaitan dengan anggaran yang ada di Kota Metro, kalau menurut saya pribadi, saya menyikapi secara teknis, kalau memang sudah sesuai, karena ini jalan nasional, silahkan. Tapi dengan catatan, jangan menyalahi aturan, jangan menyalahi regulasi CSR. Kami memperingatkan, karena CSR itu untuk kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan sosial. Kalau memang itu sudah tidak ada yang lain, silahkan monggo dibangun. Karena kami intinya selama itu untuk masyarakat Kota Metro, untuk kebaikan Kota Metro, kami persilahkan selama tidak melanggar aturan atau regulasi CSR itu sendiri. Dengan papan kegiatan yang tertera di lapangan, di sana tidak tertera memang untuk pengawas, tapi ya bagaimanapun juga mereka harus menyertakan pengawas. Dari Metro itu menyediakan pengawas konsultan sebagai untuk uji AMDA lalu lintasnya, kemudian uji masyarakat dan uji kelayakan. Kita memang perlu, walaupun itu dari Bank Lampung, yang saya juga nggak tahu proses tendernya itu didapat melalui lelang atau memang PL yang dilaksanakan oleh Bank Lampung itu sendiri. Tapi harapan saya tetap harus melibatkan konsultan dari pemerintah berkaitan dengan AMDAL lalu lintasnya. Ya, kalau secara untuk uji kelayakan bangunan nanti pasti ya harusnya mereka juga melibatkan tenaga-tenaga ahli untuk mengukur kekuatan sebuah bangunan. Itu pasti ada uji kelayakan. Kemudian kalau sudah jadi, apakah itu sudah diserahkan aset itu ke aset Metro atau statusnya bagaimana? Kalau nanti sudah jadi dan harusnya dikembalikan atau diserahkan itu jadi aset Metro, jadi selanjutnya Metro yang punya hak dan kewajiban untuk membenahi atau kalau rusak itu membetulkan kembali. Yang jelas harus ada uji kelayakan kalau memang sudah jadi. Dan gambar, memang hari ini saya pribadi lagi menunggu untuk gambar teknisnya seperti apa. Karena kesepakatan awal kami pribadi dari Fraksi Perjuangan memang sangat tegas menolak kalau itu dijadikan tugu ikro. Tapi kalau dijadikan tugu pena yang bersifatnya nasionalis, kami tidak mempermasalahkan. Tapi kami menolak dengan tegas anggaran dari manapun itu kalau itu gambar dan desainnya mengarah ke suatu kelompok agama atau ras. Itu jelas dari kami menolak dengan tegas kalau itu desainnya masih berbau sara agama atau ya. Kalau CSR itu kan ada regulasinya, pemerintah mengeluarkan regulasi, apalagi Bank Lampung itu kan kita ada penyertaan modal di dalamnya, dan wajib juga bagi setiap perusahaan yang ada di Kota Metro itu memberikan CSR-nya ke masyarakat.